Kebebasan apa? Kebebasan jadi gelandangan. Tania mencibir, meludah. Rio hanya terdiam. Hatinya hancur dan nyekinjek di hadapan teman-teman lama. Ia datang dengan segala kesederhanaan, hanya untuk dihina. Namun, apa yang akan terjadi ketika malam itu usai dan sebuah Alphard hitam mengkilap berhenti menjemputnya? Sebelum melanjutkan ceritanya, silakan ketik hadir dari mana kamu menonton video ini. Dan jika berkenan, bantu klik tombol like serta subscribe video ini. Terima kasih. Mari kita mulai. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Rio adalah siluet yang nyaris tak terlihat, menyatu dengan bayangan senja yang memanjang di sudut sadit-sadit jalanan. Pakaiannya lusuh, kemeja flanel kotak-kotak yang warnanya sudah pudar dan celana jeans robek di sana-sini, seolah menjadi seragam abadi yang tak pernah lepas dari tubuh kurusnya. Rambutnya agak kokoken, jatuh menutupi sebagian dahi, dan tatapan matanya, meski seringkali kosong, menyimpan segudang kisah yang tak terucap. Seolah setiap kerutan di sudut matanya adalah peta dari petualangan hidup yang tak berujung. Hari adalah perjuangan yang tak kenal lelah. Setiap langkah adalah pertaruhan melawan kerasnya aspal ibu kota, melawan dinginnya malam yang menyelimuti, atau teriknya matahari yang membakar kulit. Dinginnya malam adalah selimut satu-satunya yang memeluknya, dan keramaian siang adalah saksi bisu atas keberadaannya yang dianggap tak berarti. Tak ubahnya seperti patung jalanan yang sesekali dilempari koin oleh tanggen-tanggen iba. Namun, di balik penampilannya yang merana, Rio bukanlah sekadar gembel seperti yang terlihat. Ia adalah seorang pemikir, seorang pengamat ulung yang mampu membaca setiap ekspresi wajah orang yang lewat, setiap nada suara yang meluncur dari bibir mereka, dan setiap jerak-gerik yang tak disadari. Ia tak pernah meminta belas kasihan, tak pernah mengemis dengan tangan menengadah. Hanya sesekali menerima uluran tangan yang tulus tanpa syarat. Sebuah botol air mineral, atau sebungkus nasi bungkus yang diberikan dengan senyum tulus. Ia punya prinsip yang kokoh. Seolah-olah prinsip itu adalah jangkar yang menahannya agar tak hanyut terbawa arus. Meski hidupnya terempas badai demi badai yang seolah tak berujung. Jauh sebelum ia menjadi gembel seperti yang orang-orang lihat. Dan nilai, Rio adalah seorang pemuda yang cerdas, ambisius, dan penuh impian yang melambung tinggi. Ia berasal dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, namun otaknya yang cemerlang membawanya terbang jauh, hingga ke bangku universitas bergengsi di Jakarta. Di sana, di antara gedung-gedung megah dan perpustakaan yang megah, ia bertemu dengan temun men yang kini menjadi bagian dari masa lalunya yang terkubur dalam-dalam. Sebuah memori yang sesekali muncul sebagai bisikan. Ada Ardi, si paling populer dengan aura kepemimpinan yang kuat, yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap perkumpulan, suaranya lantang dan penuh percaya diri. Kemudian ada Tania, si cantik yang selalu menjadi pusat perhatian dengan senyum menawannya yang bisa meluluhkan siapa saja. Gaya bicaranya anggun dan penampilannya selalu memukau. Dan terakhir Doni, si anak orang kaya raya yang tak pernah ragu memamerkan kemewahan. Mulai dari mobil sport terbarunya hingga jam tangan berkilauan yang harganya selangit, mereka adalah lingkaran pertemanan yang erat, sebuah geng yang selalu terlihat bersama, setidaknya di mata Rio yang saat itu masih lugu. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, perbedaan status sosial mulai mengikis kebersamaan mereka, seolah ada retakan tak kasat mata yang perlahan memisahkan. Rio, dengan segala keterbatasannya, seringkali merasa seperti bayangan yang tak berarti di antara gemerlap cahaya teman-temannya. Ia ingat betul bagaimana ia harus bekerja paruh waktu hingga larut malam di sebuah kafe kecil, mencuci piring dan membersihkan meja demi membiayai kuliahnya, membeli buku, dan sekadar makan. Sementara teman temannya sibuk merencanakan liburan mewah ke luar negeri, berbelanja di butik-butik mahal, atau membeli gadget terbaru yang belum rilis. Perasaan inferioritas itu, meskipun ia coba tepis mati-matian, perlahan menggerogoti kepercayaan dirinya, membuatnya merasa kecil, tak berarti, dan selalu berada di bawah bayang-bayang kesuksesan semu teman-temannya. Ia seringkali merasa seperti sehelai daun kering yang terlepas dari rantingnya, terbawa angin ke arah yang tak ia inginkan. Suatu sore, ketika Rio sedang duduk di bangku taman yang dingin, mencoba merangkai kota-kota untuk sebuah puisi yang tak akan pernah ia publikasikan, yang hanya menjadi konsumsi pribadinya, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponsel lamanya yang retak di beberapa bagian. Ponsel itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan dunia luar, dengan sisa-sisa masa lalunya yang tak ingin ia lupakan sepenuhnya. Pesan itu berasal dari grup alumni yang sudah lama ia abaikan. Sebuah grup yang hanya sesekali memunculkan notifikasi tentang berita-berita tak penting. Sebuah undangan reuni akbar angkatan 2020,
Begitu bunyinya. Diikuti dengan detail lokasi di sebuah restoran mewah bernama Puncak Bintang di pusat Chota. Sebuah nama yang langsung memunculkan gambaran kemewahan dan harga yang selangit. Mata Rio terpaku pada layar ponsel. Jari-jarinya gemetar hebat, seolah ada getaran listrik yang mengalir di setiap sarafnya. Reuni, setelah sekian lama menghilang dari peredaran, setelah hidupnya terpuruk sejauh ini, setelah ia menjadi sosok yang ia benci, apakah ia pantas hadir? Apakah ia siap menghadapi tatapan menghakimi? Bisikan-bisikan sinis yang pasti akan terdengar, atau bahkan ejekan terang-terangan dari orang-orang yang dulu ia sebut teman. Orang-orang yang tahu semua kelemahannya. Ingatan-ingatan pahit mulai menyerbu benaknya, bagai gelombang pasang yang menghantam karang. Bagaimana ia pernah diejek karena bajunya yang selalu itu-itu saja, yang tak pernah ganti model atau warna. Bagaimana ia pernah ditertawakan karena tidak bisa ikut patungan untuk acara liburan mewah yang mereka rencanakan. Atau bagaimana ia pernah dianggap remeh saat mengutarakan ide-idenya tentang masa depan, tentang bisnis yang ia impikan yang langsung dimentahkan begitu saja dengan alasan tidak realistis. Luka-luka lama yang ia kira sudah sembuh, yang ia kira sudah tertutup rapat, kini terasa perih kembali, seolah ada yang mengoreknya dengan pisau tumpul. Ia merasa sesak, seperti ada beban berat yang menindih dadanya. Namun, di sisi lain, ada secercah rasa ingin tahu yang membara bagai bara api kecil yang tak bisa ia padamkan. Ingin tahu bagaimana kabar mereka, bagaimana kehidupan mereka sekarang setelah sekian lama. Dan apakah ada di antara mereka yang masih mengingatnya dengan baik, mengingat Rio yang dulu, bukan Rio yang sekarang. Sebuah dorongan aneh, mungkin campuran antara nostalgia yang mendalam dan keinginan yang kuat untuk membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri, mulai tumbuh dan merambat dalam dirinya. Ia menatap pantulan dirinya di genangan air hujan yang tersisa. Di aspal, sosok yang jauh dari kata sempurna, jauh dari gambaran pemuda cerdas yang dulu mereka kenal. Sebuah senyum tipis, penuh ironi, terukir di bibirnya yang kering. Baiklah, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar. Mungkin ini saatnya menghadapi masa lalu. Keputusan itu, meskipun terasa begitu berat dan penuh risiko, terasa seperti sebuah langkah maju yang signifikan, sebuah tantangan yang harus ia taklukkan, sebuah gunung yang harus ia daki. Ia tak tahu pasti apa yang menantinya di reuni itu, namun ia merasa harus pergi. Ada sesuatu yang menariknya, sebuah benang tak kasat mata yang terhubung dengan masa lalunya yang ingin ia sentuh kembali, meskipun hanya sebentar, hanya untuk memastikan bahwa ia pernah ada di sana. Undangan reuni itu bagaikan bom waktu yang meledak dalam ketenangan hidup Rio, memecah kesunyian yang selama ini ia nikmati dengan paksa. Bukan karena ia takut bertemu dengan teman-temannya yang kini menjelma menjadi sosok-sosok asing, melainkan karena ia takut pada dirinya sendiri, pada bayangan masa lalu yang akan kembali menghantuinya dengan segala kenangan pahitnya. Setiap detail yang tertera dalam pesan itu, mulai dari nama restoran mewah yang menjulang tinggi, Puncak Bintang, hingga dress code yang tercantum, semi-formal elegan, seolah sengaja dirancang untuk menonjolkan jurang pemisah yang menganga, lebar antara dirinya yang sekarang, yang nyaris tak punya apa-apa, dan kehidupan gemerlap yang mungkin dijalani teman-temannya. Ia membayangkan Ardi dengan setelan jas mahal dari desainer ternama, Tania dengan gaun desainer terbaru yang berkilauan bagai bintang, dan Doni dengan jam tangan berkilauan yang harganya setara dengan biaya hidupnya selama bertahan-tahan di jalanan. Kontras itu begitu menyakitkan, menusuk hingga ke ulu hati, seolah ada belati tajam yang menghujam jantungnya. Malam-malam setelah menerima undangan itu, Rio tak bisa tidur nyenyak. Pikirannya melayang, berputar-putar tak henti antara keraguan yang mendalam dan rasa penasaran yang membuncah tak terkendali. Haruskah ia datang? Apa yang akan ia katakan jika ditanya tentang pekerjaannya, tentang rumahnya yang kini hanya beratapkan langit, tentang kehidupannya yang tak bisa dibanggakan? Ia tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tak ada cerita sukses yang bisa ia bagi dengan mereka. Yang ada hanyalah kisah-kisah pahit tentang kegagalan yang beruntun, tentang perjuangan yang tak berujung, tentang mimpi-mimpi yang terkubur di bawah tumpukan debu jalanan dan impian yang telah lama terkubur. Rasa malu itu begitu pekat, mencekik napasnya, membuatnya sulit bernapas. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-parunya. Ia membayangkan tatapan merendahkan yang akan ia terima, bisikan-bisikan sinis di belakang punggungnya yang akan menusuk, tawa-tawa sinis yang akan mengiringi setiap gerak-geriknya, setiap langkah kakinya. Ia memang sudah terbiasa dengan cibiran orang asing yang tak ia kenal, namun cibiran dari orang-orang yang pernah ia anggap dekat. Orang-orang yang tahu siapa dirinya di masa lalu, orang-orang yang tahu semua kelemahannya, akan terasa jauh lebih menyakitkan, meninggalkan luka yang lebih dalam.
Namun, di balik semua ketakutan yang mencekam itu, ada sebuah dorongan aneh yang tak bisa ia abaikan. Sebuah bisikan hati yang terus-menerus mendesak. Sebuah pertanyaan yang terus-menerus mengusik benaknya. Bagai melodi yang tak berhenti berputar. Bagaimana jika ada yang berubah? Bagaimana jika mereka tidak seburuk yang ia bayangkan? Ada secercah harapan kecil yang bersemi. Seolah-olah reuni ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki benong-benong persahabatan yang putus, yang telah lama usang. Ia merindukan tawa-tawa lepas, mereka yang dulu sering mengisi hari-hari, diskusi-diskusi hangat tentang masa depan yang penuh impian, dan kendon-kendon konyol yang dulu sering mereka lontarkan tanpa beban. Ia merindukan masa-masa di mana Ayah merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, di mana ia tidak sendirian, di mana ia merasa diterima sepenuhnya. Nostalgia itu begitu kuat, menyeretnya kembali ke masa lalu yang penuh warna, sebelum kegelapan menelannya. Sebelum ia terperosok ke dalam jurang yang dalam, Rio juga memikirkan Ardi, teman yang paling dekat dengannya di masa kuliah. Ardi adalah sosok yang selalu memberinya semangat, yang tak pernah meremehkannya, bahkan saat ia sedang terpuruk dalam kesedihan. Apakah Ardi masih sama? Apakah Ardi akan mengenali dirinya yang sekarang? Sosok yang jauh berbeda dari yang ia kenal dulu. Apakah Ardi juga akan ikut menghakiminya seperti yang lain? Ikut menertawakannya? Ikut memojokkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menciptakan badai emosi yang tak berkesudahan, membuatnya merasa seperti perahu kecil di tengah lautan badai. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana satu arah menuju ke masa lalu yang menyakitkan, dan arah lainnya menuju ke masa depan yang tak pasti, yang penuh dengan misteri. Setelah berhari-hari bergulat dengan batinnya yang kacau, Rio akhirnya mengambil keputusan bulat. Ia akan datang, bukan untuk pamer, bukan untuk mencari simpati yang ia benci, melainkan untuk menghadapi kenyataan pahit, untuk menutup babak lama dalam hidupnya yang penuh lika-liku. Dan mungkin, hanya mungkin, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya dan mengganjal di hatinya. Ia akan datang dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kekurangannya yang tak bisa ia sembunyikan, tanpa topeng yang menutupi wajahnya, tanpa kepalsuan yang ia benci. Ia akan menunjukkan pada mereka bahwa ia masih Rio yang sama. Meskipun kehidupannya telah berubah drastis, meskipun ia kini tampak seperti orang yang berbeda, ia akan menghadapi setiap tatapan, setiap bisikan, dan setiap ejekan dengan kepala tegak, dengan dada membusung, seolah ia adalah seorang pejuang yang siap menghadapi medan perang. Ia akan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira, lebih tangguh dari yang mereka bayangkan. Keputusan itu terasa seperti beban berat yang terangkat dari pundaknya. Sebuah beban yang selama ini menindihnya. Ada rasa lega yang menyelimuti, namun juga kecemasan yang mendalam yang tak bisa ia hilangkan. Ia tahu, malam reuni itu akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Sebuah ujian yang akan menguras seluruh energi dan mentalnya. Ia tahu ia akan menghadapi luka-luka lama yang mungkin akan kembali terbuka lebar, kembali berdarah. Namun, ia juga tahu ia harus melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk masa lalunya, dan untuk masa depannya yang masih abu-abu, yang penuh dengan ketidakpastian. Ia mulai mempersiapkan diri, bukan dengan mencari pakaian baru atau merapikan penampilannya yang berantakan, melainkan dengan menguatkan mentalnya, dengan mempersiapkan hatinya untuk menghadapi segala kemungkinan, segala skenario terburuk yang pasti. Ia tahu, ia akan menjadi pusat perhatian, menjadi tontonan, namun kali ini, ia akan menghadapinya dengan cara yang berbeda. Ia akan menghadapinya sebagai Rio yang baru, Rio yang telah belajar banyak dari kerasnya hidup, Rio yang telah berdamai dengan masa lalunya. Malam reuni tiba. Udara di pusat kota Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti hati Rio yang berdebar kencang. Restoran Puncak Bintang menjulang megah, memancarkan cahaya keemasan dari balik kaca-kaca besar yang berkilauan, kontras dengan kegelapan di sekitarnya, bagaikan sebuah mercusuar kemewahan di tengah lautan ketidakpastian. Rio berdiri di seberang jalan, menatap bangunan itu dengan tatapan kosong, matanya seperti kaca tanpa ekspresi. Seperti orang asing yang tak sengaja tersesat di tengah pesta mewah yang tak berujung. Seorang penyusup di dunia yang bukan miliknya. Keramaian di dalam restoran terlihat jelas dari luar. Siluet-siluet orang-orang yang tertawa lepas dan berbincang akrab. Seolah tak ada beban sedikit pun dalam hidup mereka. Seolah dunia berputar hanya untuk mereka. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Suaranya terdengar seperti genderang perang dalam dadanya. "Ini dia," bisiknya pada diri sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar,
Saatnya menghadapi kenyataan. Dengan langkah ragu yang terasa berat, Rio menyeberang jalan yang ramai, menghindari lalu lalang kendaraan yang tak henti, dan masuk ke dalam restoran. Suara musik jazz yang mengalun lembut memenuhi ruangan, berpadu dengan aroma makanan mewah yang menggoda selera, dan gemerlap lampu kristal yang memantulkan cahaya di mana-mana, menyambutnya dengan kemewahan yang terasa begitu asing. Ia merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda, dunia yang sudah lama tak ia sentuh, dunia yang dulu ia impikan namun kini terasa begitu jauh. Matanya menyapu ruangan, mencari wajah-wajah yang familiar, yang dulu ia kenal. Di sudut ruangan, ia melihat Ardi, Tania, dan Doni duduk di sebuah meja bundar yang dipenuhi hidangan lezat dan botol-botol minuman mahal. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu sukses, begitu jauh dari dirinya, seolah mereka hidup di planet yang berbeda. Ardi dengan setelan jas rapi berwarna biru gelap, rambutnya tertata apik, memancarkan aura seorang profesional muda yang sukses. Tania dengan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, memeluk tubuhnya dengan sempurna, memamerkan keanggunan dan pesona yang tak lekang oleh waktu. Dan Doni, seperti yang sudah ia duga, dengan senyum angkuh yang tak pernah berubah sejak dulu. Jam tangan mahalnya berkilauan di pergelangan tangannya, seolah ingin memamerkan semua kemewahan yang ia miliki. Saat Rio melangkah lebih dekat, beberapa pasang mata mulai menatapnya. Tatapan-tatapan penasaran bercampur jijik. Bisikan-bisikan mulai terdengar, seperti riak air yang menyebar di permukaan danau yang tenang, perlahan namun pasti. Itu Rio kan, gila, dia datang, astaga. Dia benar-benar datang dengan penampilan seperti itu. Lihat penampilannya, seperti gelandangan yang tak sengaja tersesat di sini. Kata-kata itu, meskipun tak diucapkan langsung di depannya, terasa seperti tamparan keras di wajah, menampar harga dirinya berkali-kali. Ia bisa merasakan tatapan jijik, tatapan merendahkan, dan tatapan penuh rasa ingin tahu yang menusuk hingga ke tulang, menembus setiap lapisan pertahanannya. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba tetap tenang, namun hatinya terasa perih, seperti ada luka baru yang terbuka. Ia merasa seperti serangga kecil yang terperangkap dalam jaring laba-laba, menjadi tontonan bagi semua orang yang hadir, menjadi objek ejekan dan rasa iba. Ardi, Tania, dan Doni akhirnya menyadari kehadirannya. Wajah Ardi menunjukkan ekspresi terkejut yang jelas, bercampur dengan sedikit rasa iba dan penyesalan yang samar. Tania, di sisi lain, menatapnya dengan pandangan dingin. Sialah, ia adalah noda yang mengganggu pemandangan, sebuah objek yang harus segera disingkirkan. Dan Doni, seperti yang sudah ia duga, menyeringai sinis. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek, seolah ia adalah badut yang baru saja muncul untuk menghibur mereka dengan penampilan konyolnya. Rio, wow, kejutan sekali. Tidak menyangka, kau benar-benar datang, seru Doni. Suaranya terdengar jelas di tengah keramaian, nadanya penuh sindiran, seolah ia sedang menertawakan lucon yang hanya ia sendiri yang tahu. Rio mencoba tersenyum, namun senyumnya terasa kaku dan pahit, seperti menelan obat. Hai Doni, jawabnya. Suaranya agak serak, hampir tak terdengar. Ia merasa tenggorokannya tercekat, seolah ada gumpalan besar yang menghalanginya untuk berbicara, membuatnya sulit mengeluarkan kata-kata. Tania hanya mengangguk kecil, tanpa ekspresi, seolah ia tak ingin mengakui keberadaan Rio, seolah Rio adalah udara yang tak terlihat. Hanya Ardi yang bangkit dari kursinya dengan cepat dan menghampirinya. Rio, apa kabar? Lama tidak bertemu, ucap Ardi, mencoba terdengar ramah dan tulus. Namun ada nada canggung yang jelas dalam suaranya, seolah ia juga merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Ia menepuk pundak Rio, namun Rio bisa merasakan bahwa sentuhan itu terasa asing, tak sehangat dulu, tak seperti sentuhan seorang sahabat lama. Mereka kembali ke meja, dan Rio duduk di kursi kosong yang tersedia, sebuah kursi yang terasa begitu dingin. Ia merasa seperti orang buangan, terasing di tengah keramaian, di tengah tawa dan obrolan yang tak henti. Percakapan di sekitarnya terasa hambar dan dangkal, tawa-tawa mereka terdengar hampa, tanpa makna. Ia mencoba bergabung, mencoba mencari topik pembicaraan, namun setiap kali ia membuka mulut, ia merasa seperti diabaikan, seolah suaranya tak terdengar, atau bahkan dipotong begitu saja, seperti ia adalah seorang pengganggu. Ia mendengar bisikan-bisikan tentang pekerjaan di perusahaan besar, tentang investasi yang menguntungkan, tentang liburan mewah ke Eropa dan Maladewa, dan ia merasa semakin kecil, semakin tak berarti, seolah ia adalah butiran debu di tengah badai. Ia tahu, ia tak seharusnya datang. Ia tahu, ia hanya akan menambah daftar luka di hatinya, menambah daftar penyesalan. Namun,
Ia sudah terlanjur di sini, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Ia harus menanggung semua ini hingga akhir. Ia menatap hidangan di depannya. Makanan mewah yang tak pernah ia sentuh selama bertahun-tahun. Steak wagyu dengan saus jamur truffle. Namun ia tak merasakan nafsu makan sedikit pun. Yang ada hanyalah rasa pahit di lidahnya. Rasa pahit yang berasal dari tatapan-tatapan menghakimi dan bisikan-bisikan sinis yang terus-menerus menghantuinya, menyerang mentalnya. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Sebuah penjara yang tak bisa ia lolos. Malam reuni yang seharusnya menjadi ajang nostalgia dan kehangatan, perlahan berubah menjadi arena perundungan yang kejam bagi Rio. Setelah basi-basi singkat yang terasa hambar, seperti air tanpa rasa, suasana di meja mereka mulai memanas, bagaikan api yang baru saja tersulut. Doni, dengan senyum angkuhnya yang tak pernah lepas dari wajahnya, menjadi provokator utama. Ia memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlihat polos, namun sebenarnya menusuk hingga ke ulu hati, seperti jarum yang menembus kulit. Jadi, Rio, apa kesibukanmu sekarang? Masih suka menulis puisi di pinggir jalanan? Nada suaranya penuh sindiran, seolah ia sedang menertawakan lelucon pribadi yang hanya ia sendiri yang mengerti. Dan tawa kecil dari Tania mengiringi pertanyaannya, menambah panas suasana. Rio mencoba menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa ia sedang fokus pada proyek pribadi yang menyita banyak waktu dan tenaganya, tanpa merinci lebih lanjut detailnya. Namun jawabannya justru memicu tawa yang lebih keras, yang lebih menggelegar dari meja itu. Proyek pribadi? Jangan-jangan proyek mengumpulkan botol bekas ya? Atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang? Celetuk Doni, suaranya penuh ejekan, diikuti gelak tawa teman-teman lain di meja itu. Tawa yang menusuk hati Rio, wajah Rio memerah padam. Namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan emosinya, berusaha tetap tenang dan tak terpancing. Ia tahu, mereka ingin melihatnya marah, ingin melihatnya terpuruk, ingin melihatnya meledak. Ia tak akan memberikan kepuasan itu pada mereka. Ia tak akan membiarkan mereka menang. Ardi, yang tadinya mencoba bersikap netral, kini terlihat tidak nyaman, gelisah di kursinya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, berusaha mengubah topik, namun Doni tak memberinya kesempatan sedikit pun. Dulu waktu kuliah, Rio ini kan paling pintar, juara umum terus, IPK paling tinggi di antara kita semua. Tapi sayang, kepintaran saja tidak cukup untuk sukses, ya kan? Doni melanjutkan, tatapannya menyapu Rio dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilai barang murahan. Lihat saja penampilannya. Apa tidak malu datang ke acara begini dengan baju seperti itu? Baju lusuh, rambut acak-acakan, seperti habis bangun tidur di selokan. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantung Rio, menembus relung hatinya. Ia bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Tatapan yang penuh penghinaan, tatapan yang penuh rasa iba yang menjijikkan, tatapan yang penuh penilaian. Ia ingin berteriak, ingin meluapkan semua amarah yang membuncah di dadanya. Ingin memaki mereka semua, namun ia menahannya mati-matian. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diri, mencoba menenangkan badai dalam hatinya. Tania, yang tadinya hanya diam, kini ikut angkat bicara. Suaranya terdengar manis namun penuh racun. Dulu aku sempat kasihan sama Rio. Dia kan sering tidak punya uang untuk makan, harus pinjam sana-sini. Bahkan sering tidak ikut kumpul karena tidak punya uang. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Nasib orang memang beda-beda. Mungkin ini memang takdirnya. Ucapannya terdengar seperti simpati palsu. Namun ada suaranya justru menunjukkan rasa jijik dan meremehkan yang jelas. Rio mengepalkan tangannya di bawah meja. Kukunya menusuk telapak tangannya hingga terasa perih. Ia tak menyangka Tania yang dulu ia anggap sebagai teman yang baik, teman yang pernah memberinya semangat, bisa berkata sekejam itu seolah ia tak punya hati. Luka-luka lama yang ia kira sudah sembuh, yang ia kira sudah tertutup rapat, kini kembali menganga lebar, kembali berdarah, kembali terasa perih. Ia teringat bagaimana Tania pernah meminjamkan buku kepadanya saat ia tak punya uang untuk membeli. Bagaimana Tania pernah memberinya semangat saat ia merasa putus asa dengan hidupnya. Semua kenangan indah itu kini terasa hancur berkeping-keping, bagaikan kaca yang pecah. Bullying itu terus berlanjut tanpa henti. Mereka mulai membahas masa lalu Rio, mengungkit-ungkit semua kekurangannya, semua kegagalannya yang tak terhitung, dan semua hal yang membuatnya merasa rendah diri, merasa tak berarti. Mereka menertawakan mimpinya yang dulu ingin menjadi penulis terkenal, mengejek cita-citanya yang ingin mengubah dunia dengan ide-idenya yang brilian. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah racun yang mematikan,
meracuni jiwanya, mengikis kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit, menghancurkan mentalnya. Rio merasa seperti sedang dihakimi di depan umum, di tengah keramaian, tanpa ada kesempatan sedikit pun untuk membela diri, untuk menjelaskan. Ia merasa sendirian, terasing di tengah keramaian, di tengah tawa dan obrolan yang tak henti. Puncak dari penghinaan itu terjadi ketika Doni tiba-tiba mengeluarkan dompet kulitnya yang tebal, berwarna hitam, dan melemparkan beberapa lembar uang, kertas berwarna merah, pecahan 100 ribuan, ke meja di depan Rio. Uang itu mendarat dengan suara berdesir pelan, menyorot perhatian semua orang. "Ini Rio, anggap saja sumbangan dari kami. Lumayan kan, bisa buat beli baju baru atau makan enak di warung kaki lima. Mungkin juga bisa buat sewa kamar semalam, biar tidak tidur di kolong jembatan lagi." Ucapannya diikuti tawa riuh dari teman-teman lain. Tawa yang terdengar sangat menjijikkan di telinga Rio. Wajah Rio memucat pasi. Darah seolah lenyap dari wajahnya. Ia menatap uang itu. Uang yang terasa begitu menghina, lalu menatap Doni dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi. Hatinya terasa hancur berkeping-keping, seperti kaca yang dilemparkan ke lantai. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, martabatnya direnggut paksa di depan umum. Ia tak pernah merasa begitu terhina seumur hidupnya. Seolah ia adalah sampah yang tak berguna. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Panas dan perih, namun ia berusaha keras untuk menahannya mati-matian. Ia tak akan membiarkan mereka melihatnya menangis. Ia tak akan membiarkan mereka melihatnya hancur. Ia tak akan membiarkan mereka merasa menang. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. Kuku-kukunya menusuk telapak tangannya hingga terasa sakit yang membakar. Mencoba mengalihkan rasa sakit di hatinya yang berdenyut. Ia tahu ia harus pergi. Ia tak bisa lagi bertahan di tempat ini, di neraka ini. Penghinaan yang dilontarkan Doni dengan melemparkan uang ke meja adalah tetesan terakhir yang membuat gelas kesabaran Rio tumpah ruah. Ia merasa seluruh darahnya mendidih, mengalir deras dalam nadinya. Namun ia mati menahan diri, mengunci rapat emosinya. Ia menatap uang itu, lalu beralih menatap Doni, yang tersenyum puas seolah baru saja memenangkan sebuah pertandingan besar. Seolah ia adalah juara. Tatapan Rio kosong, tanpa ekspresi, namun di dalamnya berkobar api kemarahan dan kekecewaan yang mendalam, sebuah bara yang siap meledak kapan saja. Ia merasa seperti sedang berada di ambang batas, di mana sedikit saja dorongan akan membuatnya meledak, menghancurkan segalanya. "Apa-apaan ini, Doni?" Suara Ardi tiba-tiba memecah keheningan yang canggung. Suaranya sedikit bergetar, penuh ketidakpercayaan. Ardi menatap Doni dengan tatapan tak percaya. Matanya melebar, lalu beralih menatap Rio dengan rasa bersalah yang jelas terlihat di wajahnya. Seolah ia juga merasa bagian dari kesalahan ini. "Jangan keterlaluan, Doni. Ini reuni, bukan ajang pamer kekayaan atau ajang merendahkan orang lain." Ardi mencoba membela, namun suaranya terdengar ragu, lemah. Seolah ia sendiri tak yakin dengan apa yang ia ucapkan. Seolah ia takut pada Doni. Doni hanya tertawa sinis. Suaranya mengejek. "Kenapa, Ardi? Kau kasihan pada Rio. Jangan sok baiklah. Kita semua tahu bagaimana dia dulu. Selalu menyusahkan, selalu jadi beban, selalu merepotkan orang lain." Tania mengangguk setuju. Matanya penuh cibiran, bibirnya melengkung jijik. "Betul," kata Doni. "Ardi, daripada pura-pura peduli, lebih baik kita nikmati saja pestanya. Jangan buang waktu untuk orang seperti dia." Rio menatap Ardi. Ada secercah harapan yang berkedip di matanya. Berharap Ardi akan berdiri di sisinya, seperti dulu saat mereka masih sering belajar bersama. Namun, Ardi hanya terdiam. Tatapannya menyiratkan ketidakberdayaan. Tak berani menatap mata Rio. Harapan itu pun padam seketika, digantikan oleh rasa sakit yang lebih dalam, rasa sakit yang menusuk. Ia merasa ditinggalkan, bahkan oleh satu-satunya orang yang ia kira akan membelanya, satu-satunya orang yang ia kira akan tetap ada untuknya dalam keheningan yang menyakitkan itu. Rio mengangkat kepalanya. Dagunya terangkat tinggi, matanya menatap satu persatu wajah di sekeliling meja. Wajah-wajah yang dulu ia kenal, wajah-wajah yang kini terasa begitu asing, begitu menjijikkan. "Kalian tahu," ucapnya. Suaranya pelan namun penuh penekanan. Setiap kata keluar dengan jelas dan tegas. "Hidup memang penuh kejutan. Hari ini kalian melihatku seperti ini, dengan penampilan lusuh dan seolah tak punya apa-apa. Tapi kalian tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Apa yang sebenarnya ada di balik penampilan ini." Doni mendengus, tawa mengejek kembali keluar dari bibirnya. "Oh, jadi sekarang mau sok misterius? Mau bilang kalau kau sebenarnya punya harta karun tersembunyi? Atau kau
adalah pewaris kerajaan. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh tawa kecil dari Tania, tawa yang terdengar sangat merendahkan. Rio mengabaikan ejekan itu, seolah tak mendengarnya sama sekali. Aku mungkin tidak punya pekerjaan kantoran seperti kalian, yang duduk di belakang meja dengan setelan jas mahal. Aku mungkin tidak punya mobil mewah atau rumah besar di kawasan elit seperti kalian. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin tidak kalian miliki. Ia berhenti sejenak, menatap mata mereka satu persatu, menembus jiwa mereka. Aku punya kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apa yang aku inginkan, tanpa terikat oleh aturan atau ekspektasi siapapun. Kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, tanpa harus berpura-pura. Tanya mencibir, bibirnya melengkung jijik. Kebebasan apa? Kebebasan jadi gelandangan, kebebasan tidur di pinggir jalan, kebebasan untuk membangun sesuatu dari nol. Rio melanjutkan, suaranya semakin mantap, semakin kuat, tak tergoyahkan. Kalian mungkin melihatku sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Kalian melihat penampilan luarku dan langsung menghakimiku. Tapi kalian tidak tahu bahwa di balik penampilan ini, aku sedang membangun sebuah fondasi. Sebuah fondasi yang jauh lebih kokoh dari sekadar uang atau jabatan. Sebuah fondasi yang dibangun dengan keringat dan kerja keras. Doni tertawa terbahak-bahak. Tawanya memenuhi ruangan. Omong kosong, fondasi apa? Fondasi rumah kardus? Fondasi kehidupan di bawah jembatan? Rio menghela napas. Ia tahu mereka tidak akan mengerti. Mereka terlalu dibutakan oleh kemewahan dan status sosial. Terlalu egois untuk melihat lebih dari sekadar materi. Ia tak perlu menjelaskan lebih jauh. Ia hanya perlu menunjukkan, kalian bisa tertawa sepuasnya, ucapnya. Suaranya kini terdengar tenang, namun penuh kekuatan yang mengerikan. Tapi ingat, roda kehidupan itu berputar. Apa yang kalian lihat hari ini, mungkin tidak akan sama dengan apa yang akan kalian lihat besok. Kalian mungkin tertawa sekarang, tapi besok bisa jadi kalian yang akan menangis. Ardi menatap Rio dengan ekspresi bingung. Ada sesuatu dalam nada suara Rio yang membuatnya berpikir. Sesuatu yang terasa berbeda dari Rio yang ia kenal. Sesuatu yang penuh misteri. Namun, ia tak sempat bertanya lebih jauh. Doni sudah kembali melancarkan serangannya, tak memberinya kesempatan. Sudahlah Rio, jangan banyak omong kosong. Kalau memang kau punya sesuatu yang hebat, kenapa tidak kau tunjukkan saja sekarang? Kenapa tidak kau pamerkan saja? Atau jangan-jangan kau cuma mau mencari simpati dengan cerita-cerita hayalanmu? Doni menunjuk uang di meja. Uang 100 ribuan yang tadi ia lempar. Ambil saja uang ini, setidaknya bisa buat kau makan malam enak hari ini, atau sekadar beli rokok. Kata-kata Doni adalah tetesan terakhir yang membuat gelas kesabaran Rio benar-benar tumpah. Ia menatap uang itu. Uang yang terasa begitu menghina dan merendahkan martabat. Lalu menatap Doni dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Ia merasa tak ada lagi yang perlu ia katakan. Tak ada lagi yang perlu ia buktikan. Mereka sudah terlalu jauh, terlalu tenggelam dalam kesombongan dan keangkuhan mereka. Rio bangkit dari kursinya dengan gerakan cepat, tanpa mengucapkan sepatah kata. Ia tak ingin lagi membuang waktunya dengan orang-orang yang hanya bisa menghina dan merendahkan, yang hanya bisa melihat dari permukaan. Akan pergi, dan mereka akan melihat. Ia akan pergi, dan mereka akan menyesal. Ia akan pergi, dan mereka akan tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Rio bangkit dari kursinya, gerakan lambat namun penuh ketegasan yang tak terduga, seolah setiap ototnya menegang, siap untuk sebuah pertempuran. Suara kursi yang bergeser memecah riuhnya tawa dan obrolan di meja itu. Menarik perhatian semua mata kembali padanya, bagai magnet yang menarik serpihan besi. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Tak ada salam perpisahan yang keluar dari bibirnya. Tak ada janji untuk bertemu lagi di lain waktu. Hanya tatapan kosong yang ia layangkan ke sekeliling. Seolah ia sedang mengamati sirongga kecil yang tak berarti, yang tak pantas mendapatkan perhatiannya. Di matanya, tak ada lagi kemarahan yang membara. Yang ada hanyalah kekecewaan yang mendalam. Seolah ia baru saja menyaksikan sebuah pertunjukan yang sangat buruk, sebuah drama yang menjijikkan. Doni, yang masih merasa di atas angin, tertawa mengejek. Suaranya nyaring dan penuh kemenangan. Mau kemana Rio? Pulang? Jangan-jangan mau cari tempat tidur di kolong jembatan lagi? Atau mau kembali ke selokan? Tania ikut menyeringai. Hati-hati di jalan ya. Semoga tidak ditabrak mobil atau tersesat di jalanan. Bisikan-bisikan dan tawa-tawa sinis kembali mengiringi langkah Rio yang mulai menjauh dari meja, menusuk punggungnya. Ia bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk punggungnya. Tatapan-tatapan yang penuh hinaan, namun ia tak menoleh sedikit pun. Ia berjalan lurus,
melewati keramaian yang seolah-olah tak ada. Seolah-olah ia tak mendengar apapun. Seolah-olah ia tak merasakan apapun. Ia hanya fokus pada tujuan. Ardi, yang tadinya hanya diam, tiba-tiba merasa ada yang aneh. Ada sesuatu dalam tatapan Rio, dalam caranya bangkit dan pergi, yang berbeda dari Rio yang ia kenal. Sesuatu yang penuh misteri. Ia merasa ada penyesalan yang samar-samar menyelinap di hatinya. Sebuah perasaan tidak nyaman yang menggerogoti. Ia ingin memanggil Rio, ingin meminta maaf atas perlakuan teman Temonia yang keterlaluan. Namun lidahnya terasa keluh, seolah ada yang menguncinya rapat-rapat. Ia hanya bisa menatap punggung Rio yang perlahan menghilang di antara kerumunan orang. Seperti bayangan yang lenyap di telan malam. Rio melangkah keluar dari restoran, disambut oleh udara malam Jakarta yang dingin dan lembab. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah beban Bertentan terangkat dari pundaknya. Ia merasa seperti baru saja keluar dari neraka. Dari sebuah tempat yang penuh dengan racun dan kebencian. Dari sebuah penjara emosi. Ia berjalan menyusuri trotoar. Tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti langkah kakinya. Pikirannya kosong, namun hatinya terasa lega, ringan tak berbeban. Ia telah menghadapi mereka. Ia telah menunjukkan pada mereka bahwa ia tidak akan menyerah. Bahwa ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya. Ia mengeluarkan ponsel lamanya dari saku celana jeansnya yang robek. Layar retak itu memancarkan cahaya redup di kegelapan malam. Menjadi satu-satunya sumber cahaya. Ia membuka aplikasi pesan, mencari nama kontak yang sudah lama ia simpan. Sebuah nama yang selalu siap membantunya. Pak Budi. Begitu nama kontak itu tertera, ia mengetik pesan singkat. Saya sudah selesai di Puncak Bintang. Bisa jemput sekarang. Di depan restoran? Tak lama kemudian, balasan masuk cepat dan singkat. Siap, Tuan Rio. Saya segera meluncur. Estimasi 5 menit. Rio tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum pahit atau sinis, melainkan senyum puas, senyum kemenangan, senyum yang tulus. Ia tahu, sebentar lagi mereka akan melihat. Sebentar lagi, mereka akan tahu siapa Rio yang sebenarnya. Ia berjalan menuju pinggir jalan, mencari tempat yang agak sepi, jauh dari keramaian restoran, agar tidak terlalu mencolok. Ia berdiri di sana, menatap jalanan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan, menunggu kedatangan Pak Budi. Dalam benaknya, ia memutar kembali setiap kata yang dilontarkan teman-temannya. Setiap hinaan, setiap ejekan, setiap tatapan merendahkan. Ia tak merasa marah lagi. Hanya rasa iba yang mendalam. Iba pada mereka yang terlalu sibuk dengan kemewahan dan status sosial. Terlalu sibuk memamerkan harta, sehingga mereka lupa akan arti persahabatan, lupa akan arti kemanusiaan, lupa akan nilai-nilai luhur. Ia tahu, ia mungkin terlihat seperti pecundang di mata mereka. Namun ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran batinnya sendiri. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih kuat dari yang mereka kira, lebih tangguh dari yang mereka bayangkan. Tak lama kemudian, sebuah cahaya terang muncul di kejauhan. Sebuah mobil hitam mewah dengan lampu depan yang menyilaukan mata, perlahan mendekat. Suaranya sangat halus. Mobil itu melaju pelan, lalu berhenti tepat di depannya. Tepat di tempat Rio berdiri, pintu belakang terbuka, dan Pak Budi, dengan seragam sopir yang rapi, berwarna hitam dengan topi senada, keluar dari mobil dan membukakan pintu untuknya dengan sigap. Selamat malam Tuan Rio, sapa Pak Budi. Suaranya ramah dan penuh hormat. Tanpa sedikit pun keraguan, Rio mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil. Ia duduk di kursi belakang yang empuk. Bantalannya terasa sangat nyaman, merasakan kenyamanan yang sudah lama tak ia rasakan. Sebuah kemewahan yang ia nikmati dalam diam. Ia menatap keluar jendela, melihat pantulan dirinya di kaca mobil yang gelap, sosok yang sama, namun dengan perasaan yang berbeda. Ia tahu, malam ini, ia telah menutup sebuah babak dalam hidupnya. Sebuah babak yang penuh dengan pelajaran berharga. Dan ia siap untuk membuka babak yang baru, babak yang penuh dengan kejutan dan kemungkinan yang tak terbatas. Ia bersandar di kursi, memejamkan mata, membiarkan keheningan mobil menyelimuti dirinya. Ia merasa damai, merasa tenang, merasa sebuah kemenangan batin yang tak ternilai harganya di dalam restoran. Suasana di meja Ardi, Tania, dan Doni masih dipenuhi dengan tawa hambar dan obrolan kosong. Mereka masih asyik membicarakan Rio, menertawakan penampilannya yang lusuh, dan merasa puas karena telah berhasil mengusirnya dengan kata-kata tajam. Doni bahkan sempat menyombongkan diri, suaranya lantang penuh percaya diri. Sudah kubilang, dia tidak akan bertahan lama. Mentalnya lemah, baru diginiin saja sudah kabur. Tania mengangguk setuju. Bibirnya melengkung jijik.
Dia memang tidak pantas berada di sini. Tempat ini terlalu mewah untuk orang sepertinya. Ardi hanya diam. Sesekali melirik ke arah pintu keluar. Masih ada perasaan tidak nyaman yang mengganjal di hatinya. Seolah ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, seorang pelayan yang tampak tergesa-gesa menghampiri meja mereka. Wajahnya sedikit pucat, menunjukkan ekspresi terkejut. "Maaf Tuan dan Nyonya, ada sebuah mobil mewah yang baru saja berhenti di depan restoran. Sepertinya ada yang menunggu seseorang." Pelayan itu menunjuk ke arah jendela besar yang menghadap ke jalan. Tangannya sedikit gemetar. Doni mendengus, alisnya terangkat angkuh. "Paling-paling itu mobil jemputan salah satu dari kita." "Memangnya kenapa? Apa yang aneh dari mobil jemputan?" "Beaut, Tuan," jawab pelayan itu. Suaranya agak tercekat. Mobilnya sangat mewah. Sebuah Alphard hitam terbaru. Dan yang mengejutkan, pengemudinya keluar dan membukakan pintu belakang untuk Tuan Rio. Suara pelayan itu nyaris seperti bisikan, penuh dengan ketidakpercayaan. Seketika, tawa di meja itu mereda, seolah ada tombol mati yang ditekan. Wajah Doni yang tadinya penuh kesombongan, kini berubah pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Tania yang tadinya asyik menyeruput minumannya dengan anggun, hampir tersedak. Matanya terbelalak kaget. Ardi yang tadinya diam, kini bangkit dari kursinya dengan cepat. Tubuhnya menegang, matanya terbelalak tak percaya, seolah ia baru saja melihat hantu. Mereka semua serentak menoleh ke arah jendela, seolah-olah ada magnet yang menarik pandangan. Mereka tak mampu mengalihkan mata. Di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, terlihat jelas sosok Rio yang baru saja keluar dari restoran. Tengen Tenong. Tanpa tergesa-gesa, ia melangkah menuju Alphard hitam mengkilap yang berhenti tepat di depannya, memancarkan aura kemewahan. Pintu belakang mobil terbuka lebar, dan seorang pria berseragam sopir membungkuk hormat, seolah Rio adalah seorang raja yang baru saja turun dari singgasananya. Rio masuk ke dalam mobil, tanpa menoleh sedikit pun ke arah restoran, tanpa melirik sedikit pun ke arah meja mereka, seolah mereka tidak ada. Pintu mobil tertutup dengan suara klik yang halus, dan Alphard itu melaju perlahan, membelah kegelapan. Malam menghilang di balik tikungan jalan, meninggalkan jejak cahaya lampu belakang yang perlahan meredup, hening. Meja mereka yang tadinya riuh dengan tawa dan obrolan, kini sunyi senyap. Tak ada suara sedikit pun. Tak ada yang berani berbicara, tak ada yang berani bergerak, seolah-olah waktu berhenti berputar. Mereka semua terpaku, menatap kosong ke arah jalanan yang kini kembali sepi, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sebuah ilusi. Otak mereka mencoba memproses apa yang baru saja mereka lihat. Rio gembel yang baru saja mereka hina dan ejek habis-habisan, pulang naik Alphard. Ini pasti mimpi buruk, atau lucon yang sangat buruk yang dibuat untuk mempermainkan mereka. Doni adalah yang pertama bereaksi. Ia mengusap matanya berkali-kali, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah lihat, bahwa penglihatannya tidak menipu. Tidak mungkin, itu pasti bukan Rio. Atau mungkin dia cuma numpang? Mungkin itu mobil taksi online yang kebetulan lewat. Suaranya terdengar ragu, penuh keraguan. Tak yakin dengan ucapannya sendiri. Tania menggelengkan kepalanya, wajahnya masih pucat pasi, bibirnya sedikit bergetar, tapi sopirnya membukakan pintu untuknya. Dan dia terlihat songgot santai, seperti memang mobilnya sendiri. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam gerak-geriknya. Ardi duduk kembali di kursinya. Tubuhnya lemas tak bertenaga, seolah ia baru saja dipukul palu godam berkali-kali. Ia teringat kata-kata Rio sebelumnya, kata-kata yang kini terasa seperti ramalan. Apa yang kalian lihat hari ini, mungkin tidak akan sama dengan apa yang akan kalian lihat besok. Kata-kata itu kini terngiang-ngiang di telinganya, seolah Rio sudah tahu apa yang akan terjadi. Seolah Rio sudah merencanakan semua ini. Rasa malu mulai menyelimuti mereka, bagaikan selimut tebal yang mencekik. Malu karena telah menghina, malu karena telah merendahkan, malu karena telah menertawakan seseorang yang ternyata jauh lebih sukses dari mereka. Seseorang yang mereka anggap sampah. Mereka merasa bodoh, merasa konyol, merasa seperti badut yang baru saja melakukan pertunjukan. Memakan mereka yang tadinya merasa di atas angin, kini merasa seperti jatuh ke jurang terdalam, tenggelam dalam penyesalan. Doni mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar saat mengambil gelas. Mungkin dia cuma kebetulan lewat, atau mungkin dia bekerja sebagai sopir pribadi untuk seseorang. Namun, ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Alphard hitam itu terlalu mewah, terlalu baru untuk sebuah mobil sewaan biasa. Dan cara Rio masuk ke dalam mobil begitu tenang, begitu berwibawa, seperti memang pemiliknya, bukan seorang sopir. Tiba-tiba,
Suasana di restoran terasa berbeda. Musik yang tadinya terdengar merdu, kini terasa sumbang, mengganggu telinga. Makna yang tadinya terlihat lezat, kini terasa hambar, tak berselera sedikit pun. Mereka tidak lagi bisa menikmati pesta, tidak lagi bisa tertawa lepas seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah rasa sesal yang mendalam, rasa malu yang membakar, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab yang terus berputar di kepala mereka. Siapa sebenarnya Rio? Mengapa ia datang dengan penampilan seperti itu? Dan mengapa ia pulang naik Alphard? Malam reuni yang seharusnya menjadi kenangan indah, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebuah mimpi yang akan menghantui mereka. Mereka terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan penyesalan mereka sendiri, dalam keheningan yang memekakan telinga. Di dalam Alphard yang melaju mulus membelah jalanan malam Jakarta, Rio menyandarkan kepalanya ke jok kulit yang empuk, matanya terpejam rapat. Ia membiarkan keheningan menyelimutinya, merasakan ketenangan yang luar biasa. Suara mesin mobil yang halus dan bisikan angin di luar jendela terasa seperti melodi yang menenangkan setelah badai emosi yang baru saja ia lalui. Ia bisa merasakan sisi emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Sedikit kekecewaan, sedikit kemarahan yang samar. Namun yang paling dominan adalah rasa lega yang membuncah. Lega karena semua sudah berakhir. Lega karena ia telah melewati ujian itu dengan kepala tegak. Dan lega karena ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah pada cibiran dunia, pada penilaian dangkal orang lain. Ia tak perlu melihat ke belakang untuk tahu bagaimana ekspresi wajah Timon-Timonia saat Alphard itu muncul. Ia bisa membayangkannya dengan jelas, seolah adegan itu terputar berulang-ulang di benaknya. Mata terbelalak tak percaya, rahang terjatuh saking kagetnya, dan keheningan yang mematikan yang menyelimuti meja mereka. Sebuah senyum tipis, penuh ironi, terukir di bibirnya. Bukan senyum kemenangan yang angkuh, bukan senyum balas dendam, melainkan senyum pengertian yang mendalam. Ia mengerti mengapa mereka bereaksi seperti itu. Mereka telah dibutakan oleh penampilan, oleh status sosial, oleh segala sesuatu yang bersifat materi. Mereka lupa bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang ia miliki, melainkan dari seberapa besar hati dan ketulusan yang ia bawa. Dari karakter dan integritasnya, Rio bukanlah seorang gembel dalam arti sebenarnya. Bukan seorang tunawisma yang hidup di jalanan. Penampilannya yang lusuh adalah bagian dari sebuah eksperimen sosial yang ia lakukan. Sebuah upaya untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan di jalanan, tentang perjuangan orang-orang yang terpinggirkan, tentang bagaimana dunia memperlakukan mereka yang dianggap tak punya apa-apa. Ia adalah seorang pengusaha muda yang sangat sukses, pemilik beberapa startup teknologi yang berkembang pesat dan telah memiliki valuasi tinggi. Ia sengaja datang ke reuni dengan penampilan seperti itu, bukan untuk membalas dendam atas hinaan masa lalu, melainkan untuk melihat apakah ada di antara Timon-Timonia yang masih memiliki hati nurani, yang masih bisa melihat dirinya sebagai manusia, terlepas dari penampilan luarnya yang seolah tak terawat. Hasilnya, seperti yang sudah ia duga, sangat mengecewakan, namun juga memberikan pelajaran berharga. Ia teringat kembali kata-kata Doni. Apa tidak malu datang ke acara begini dengan baju seperti itu? Atau Tania, nasib orang memang beda-beda. Kata-kata itu, meskipun menyakitkan, kini terasa hampa dan tidak berarti. Mereka tidak tahu bahwa nasib yang mereka maksud adalah pilihan, dan pilihan Rio adalah untuk tidak terjebak dalam lingkaran kesombongan dan pamer kekayaan. Ia memilih untuk hidup sederhana, untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti inovasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan untuk menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain, bukan untuk memamerkannya di depan umum. Di sisi lain Rio tahu Ardi mencoba membela, namun ia terlalu lemah untuk melawan arus, terlalu takut untuk menghadapi Doni dan Tania. Ardi adalah cerminan dari banyak orang di dunia ini, yang ingin berbuat baik namun terperangkap dalam tekanan sosial, yang ingin jujur namun takut akan konsekuensinya. Rio tidak menyalahkan Ardi. Ia hanya merasa kasihan pada mereka yang tidak berani menjadi diri sendiri, yang selalu mengikuti apa kata orang lain, yang selalu menuruti apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Alphard itu terus melaju, membawa Rio menjauh dari keramaian kota, menuju ke kediamannya yang tenang di pinggir kota. Di sana, ia memiliki sebuah rumah modern minimalis, dengan taman yang luas, perpustakaan pribadi yang penuh dengan ribuan buku, sebuah studio tempat ia bisa menulis puisi tanpa gangguan, dan sebuah taman yang asri tempat ia bisa merenung dan mencari inspirasi. Ia memiliki semua yang ia butuhkan, bukan untuk pamer, melainkan untuk menikmati hidup, untuk mengembangkan dirinya, dan untuk berkontribusi pada dunia dengan karakternya sendiri. Kembali ke restoran, Ardi
Tania dan Doni masih terdiam. Keheningan itu terasa begitu berat, begitu memekakan telinga, seolah-olah seluruh suara di dunia telah menghilang. Mereka mencoba mencari penjelasan, mencoba mencari alasan, namun tak ada yang bisa mereka temukan. Mereka hanya bisa menatap kosong ke arah pintu keluar, seolah-olah Rio akan kembali dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, Rio tak akan kembali. Ia telah pergi, meninggalkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, dengan rasa malu yang membakar, dan dengan pelajaran yang sangat pahit yang akan mereka ingat seumur hidup. Doni, yang tadinya paling angkuh dan sombong, kini terlihat paling terpukul. Wajahnya pucat pasi, matanya memerah. Ia merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa ia telah menghina seseorang yang jauh lebih sukses darinya, seseorang yang ia anggap remeh dan tak berarti. Tania, di sisi lain, merasa sangat menyesal. Ia teringat bagaimana ia pernah bersimpati pada Rio, bagaimana ia pernah menganggap Rio teman. Namun kini ia telah menjadi bagian dari orang-orang yang menghinanya, yang merendahkannya. Ardi, yang tadinya merasa tidak nyaman, kini merasa sangat bersalah. Ia menyadari bahwa ia seharusnya lebih berani membela Rio, seharusnya lebih berani melawan teman-temannya, seharusnya tidak membiarkan Rio dihina begitu saja. Malam itu, bagi mereka, bukanlah malam reuni yang menyenangkan. Itu adalah malam yang penuh dengan penyesalan, malam yang penuh dengan introspeksi diri yang menyakitkan. Mereka belajar pelajaran berharga tentang arti sejati dari kesuksesan, tentang arti sejati dari persahabatan, dan tentang arti sejati dari kemanusiaan. Mereka belajar bahwa penampilan bisa menipu, dan bahwa kekayaan tidak selalu menjamin kebahagiaan atau kehormatan. Mereka belajar bahwa menghina orang lain hanya akan kembali pada diri sendiri. Seperti bumerang, Alphard itu terus melaju, membawa Rio semakin jauh dari keramaian kota, semakin jauh dari masa lalu yang menyakitkan. Ia tidak merasa perlu untuk membalas dendam, tidak merasa perlu untuk membuktikan apapun lagi kepada siapapun. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang, kedamaian yang tidak bisa dihancurkan oleh cibiran dunia. Adalah Rio, sang pengembara yang telah menemukan jalannya sendiri, sang inovator yang telah mencapai puncak dengan caranya sendiri, dan ia siap untuk menghadapi hari esok dengan kepala tegak, dengan hati yang lapang, dan dengan senyum yang tulus di bibirnya. Dunia kini adalah kanvas luas baginya untuk menciptakan keindahan yang lebih besar.